Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Pada kelas 9 ini kalian bertemu lagi dengan Bu Ainun. Bu Ainun akan mengajar PAIBB seperti kalian pas kelas 8. Jadi Ibu minta semangat belajar kalian lebih ditingkatkan lagi karena ini sudah kelas 9, jadi kalian harus lebih semangat dan lebih niat lagi. Materi kalian pelajari dengan baik, kalian pahami, ulangan kalian ikuti, tugas harian juga kalian ikuti, maka kedepannya akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih lancar dan tidak ada hambatan seperti yang terjadi di bulan-bulan yang lalu. Oke, langsung saja. Pada pertemuan pertama ini, Ibu akan membahas tentang bab iman kepada hari akhir. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya siswa dapat menjelaskan makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Siswa dapat mengemukakan tanda-tanda kiamat sughra dan kiamat kubro. Dan yang terakhir, siswa dapat mendemonstrasikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Langsung saja ya, kita mulai pembahasan pada hari ini. Rukun iman itu ada 6. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Sebagai orang Islam, kita wajib mempercayai bahwa hari akhir tersebut pasti akan datang. Pernahkah kalian bahwa ada yang mengatakan bahwa hari kiamat itu akan terjadi pada tahun 2012? Bahkan sampai dibuat sebuah film di barat sana 2012 yang menceritakan tentang kehancuran bumi ini. Tapi kita lihat sendiri pada tahun 2012 ini tidak ada apa-apa. Untuk itu, saya menegaskan kepada kalian bahwa ramalan itu tidak boleh dipercayai. Tidak boleh percaya karena yang harus dipercayai hanyalah Allah SWT. Kan sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya pada Allah. Bahkan Rasul pun tidak bisa menjawabnya ketika ditanya oleh para sahabat, karena hanya Allah yang tahu. Iman kepada hari akhir. Percayakah kalian bahwa dunia ini akan hancur? Jika kalian percaya, maka kalian sudah iman. Karena iman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa seluruh alam dan segala isinya, termasuk manusia, itu akan hancur. Iman kepada hari akhir itu wajib kita percayai. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Hajj ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Al-ayah. Berdasarkan firman Allah tersebut, hari kiamat itu pasti akan datang. Waktunya kapan itu merupakan rahasia Allah. Sesuai dengan firman Allah surat Al-A'raf ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Jadi kalian sudah paham kan bahwa waktu terjadinya hari kiamat itu tidak bisa diprediksi oleh siapapun, bahkan Nabi pun tidak mengetahui, karena yang tahu itu hanyalah Allah dan itu merupakan rahasia. Jadi tidak ada yang tahu. Apa tugas kita, Bu? Tugas kita itu hanya untuk mempersiapkan bekal yang akan kita bawa setelah hari akhir itu terjadi, yaitu hari di mana manusia akan dibangkitkan, akan dihisap, akan dijaza, akan dibalas oleh Allah sesuai amal perbuatannya. Untuk itu yang harus kita lakukan di dunia ini adalah memperbanyak bekal untuk akhirat nanti, yaitu amal soleh, seperti sedekah, sholat, menuntut ilmu, dan sebagainya. Dalil nakli tentang hari akhir. Di sini ada beberapa.
yaitu yang pertama sudah tidak asing lagi, Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ayat di atas menggambarkan tentang kepastian datangnya hari kiamat dan gambaran betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat itu. Kemudian ada dalil nakli yang lain, yaitu Al-Baqarah ayat 8. Bisa kalian baca bersama-sama dengan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Artinya, di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kiamat kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Kemudian proses terjadinya kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat dapat dibedakan menjadi dua anak-anak, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra itu apa, Ibu? Kiamat sughra adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa rusaknya sebagian alam seperti matinya sebagian makhluk hidup, rusaknya lingkungan alam, gunung meletus, gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Kiamat kubro atau kiamat besar yaitu rusaknya seluruh alam semesta beserta isinya. Pada peristiwa itu tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak rusak. Semua binasa dan berubah menjadi alam akhirat. Sesuai dengan surat Al-Haqqah ayat 13-15. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Al-Haqqah ayat 13-15. Setelah malaikat meniup sangkakala, semua makhluk hidup mengalami ajalnya kecuali Allah yang kekal selama-lamanya. Jadi semua manusia itu ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, semuanya akan mati tanpa terkecuali. Hanya ada satu, yaitu Allah yang maha kekal. Hanya Allah. As-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana. Al-Muzammil ayat 18. Dari ayat di atas diketahui bahwa langit pun mengalami pecah belah. Dengan demikian seisinya pun mengalami kerusakan yang sangat parah. Jadi bisa kita gambarkan sendiri bagaimana terjadinya hari kiamat itu banyak. Sudah tidak bisa kita gambarkan lagi karena betapa hancurnya seluruh alam semesta termasuk langit yang biasa kita pandangi setiap hari itu juga akan hancur. Meteor-meteor, planet-planet pada berbenturan dan itu akan menghancurkan seluruh alam. Di sini ada sebuah hadis dari Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menjelaskan mengenai kejadian kiamat. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW yutwi Allahu azza wa jalla as-samawati yawmal qiyamah thumma ya'khudhuhu biyadil yumna thumma yaqul anal malik anal jabbarun ainal mutakabbir thumma yutwil ardina bishimalihi thumma yaqulu annal maliku ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda bahwa pada hari kiamat Allah melipat langit kemudian menggenggamnya dengan tangan kanan lalu berfirman, akulah raja, di manakah orang yang gagah perkasa,
Di manakah orang yang menyombongkan diri? Kemudian Allah melipat bumi dengan tangan kirinya, lalu berfirman, Akulah Raja. Di manakah orang yang gagah perkasa? Di manakah orang yang menyombongkan diri? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita merasa gumedhe sedikit pun dari hati kita. Jangan sampai kita sombong. Walaupun kita pintar, walaupun nantinya kita kaya, kita punya jabatan, kita punya harta yang melimpah, kita punya anak yang baik-baik, kita punya anak yang sukses-sukses. Jangan pernah sombong, karena itu semuanya titipan. Karena pada saatnya nanti, pada hari kiamat nanti, orang yang sombong itu akan dicari oleh Allah. Karena kesombongannya itu tidak ada gunanya sama sekali. Hanya Allah lah yang berhak sombong, karena Allah itu yang mempunyai semua yang ada di bumi dan langit ini. Kemudian ada beberapa peristiwa anak-anak yang terjadi hari kiamat. Bisa kalian baca, di sini ada banyak sekali. Nanti ibu akan share bukunya, bisa kalian pelajari sendiri ya. Ibu akan sekilas saja menjelaskannya. Ada beberapa peristiwa yang akan terjadi setelah hari kiamat. Apa saja, Bu? Yaumul Barzah, yaitu penantian seluruh umat manusia yang telah mati. Ada Yaumul Ba'as, dibangkitkan. Yaumul Mahsyar, dikumpulkan. Yaumul Hisab, dihitung amalnya. Yaumul Mizan, ditimbang amalnya. Kemudian ada Syirat, yaitu jembatan, jalur penentu manusia setelah dihisab dan dimizan. Ada syafaat, ya ini yang kita sangat nantikan sekali anak-anak. Syafaat yaitu pertolongan yang diperoleh manusia karena telah berbuat baik ketika hidup di dunia. Syafaat Quran, syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad karena kita banyak sholawat. Nah itu yang harus kalian lakukan, yang harus kalian amalkan adalah perbanyaklah sholawat dan istighfar. Itu salah satu kunci untuk kita bisa selamat dari dunia ini. Surga dan neraka, tempat terakhir pembalasan manusia. Amal baik balasannya surga, amal jelek ganjarannya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hari kiamat memiliki nama-nama lain anak-anak. Ada Yaumul Akhir, karena hari yang paling akhir dalam manusia, kehidupan manusia. Yaumul Kiamat, hari dibangkitnya manusia dari alam kubur. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Taghibun, hari kerugian, yaitu di hari di mana manusia akan mengalami kerugian, terutama orang-orang yang jahat. Yaumul Hasyr, hari penyesalan, hari di mana manusia akan mengalami penyesalan tentang nasibnya, mengapa dulu waktu hidup di dunia tidak beramal yang baik. Yaumul Fasyah, hari keputusan, karena ada keputusan terakhir untuk manusia. Yaumul Wa'id, hari ancaman siksaan neraka bagi yang berbuat dosa. Yaumuddin, hari pertanggungjawaban, yaitu hari di mana manusia harus mempertanggungjawabkan agama yang dianutnya pada waktu hidup di dunia. Fungsi iman kepada hari akhir: menambah rasa iman dan takwa, senantiasa hidup hati-hati dan waspada, mendorong rajin beramal ibadah dan menghindari perbuatan jahat. Ya, sekian anak-anak yang bisa ibu jelaskan. Ini adalah rangkaian singkat tentang bab iman kepada hari akhir. Nanti ibu share bukunya dan mungkin akan share-nya ketika kalian sudah menonton ini ya. Jadi video ini kalian simpan dan yang nantinya akan menjadi rujukan ketika kalian ulangan. Bagi yang pengen mempunyai buku online ini bisa japri ibu melalui WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.